Hai sahabat Piringadi, kembali kami dari tim pengelola informasi dokumentasi Rumah Sakit Umum Dr. Piringadi Kota Medan akan memberikan informasi kepada Anda seputar penyakit pneumonia. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Hapsa, MKet Paru, spesialis paru konsultan, ingin sedikit berbagi kepada masyarakat Kota Medan khususnya tentang apa sih itu pneumonia. Banyak nih ibu-ibu bertanya sama kita ya, dok, anak saya bisa kena pneumonia nggak ya? Dok, keluhan saya ada batuk, sesak, kadang-kadang juga saya demam. Apa itu tanda-tanda pneumonia? Nah, nanti kita kupas tuntas sedikit saja dengan saya, Dr. Hapsa. Saya bertugas di Rumah Sakit Piringadi Kota Medan di Poli Paru dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 3 sore. Bila ada yang mau konsultasi boleh datang ke saya. Oke, keren nih sapaan Dokter Hapsah kita ini yang cantik dan yang selalu siap dipanggil. Sampai tengah malam selalu respon loh. Oke deh, kita cerita-cerita nih Dok Hapsah. Kira-kira tadi di depan dokter udah buka tentang penyakit pneumonia. Apakah pneumonia itu sebenarnya? Pneumonia itu adalah suatu peradangan yang bersifat akut ya, yang terjadi di parenkim paru. Dia itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satunya bisa bakteri, virus, jamur, parasit. Semua yang ada di muka bumi ini bisa menyerang terutama organ yang namanya paru-paru. Jadi dia bersifat peradangan yang akut. Oh gitu ya dokter. Kira-kira nih kalau memang bisa diserang informasinya ya, kita bisa salah juga nih. Yang diserangnya atau penyebabnya nih dokter? Iya, penyebabnya tuh ada dua, kuman ya. Yang pasti tuh paling sering tuh kuman. Dulu itu virus COVID itu juga merupakan suatu pneumonia, tetapi pneumonia yang disebabkan oleh virus, ya kan? Jadi pneumonia itu banyak macam ya kan, bisa disebabkan oleh virus seperti tadi saya bilang, virus, bakteri, jamur, parasit, semua mikroorganisme yang ada di muka bumi. Tetapi yang paling sering itu adalah karena bakteri, ya kan? Alhamdulillah COVID sudah bisa kita selesaikan dengan baik walaupun ada gejala-gejala harian yang timbul akibat pasca COVID itu tadi. Nah, tetapi saat ini kita hanya ngebahas tentang bakteri penyebabnya. Bakteri itu ada dua, atipikal dan tipikal. Ya kan? Kalau atipikal dia itu biasanya bersifat seperti keluhannya itu dia bersifat gradual, dia tuh bertahap. Dia tuh nggak langsung sampai demam tinggi banget gitu kan. Lalu dia lebih sering menyerang yang organ-organ luar paru, rasa menggigil, kita demam, habis itu pegel-pegel di badan. Nah, jadi itu yang lebih sering tuh di ekstra parunya. Sedangkan kuman yang tipikal itu lebih ke parunya. Pasiennya sesak nafas, batuk berdahak yang banyak banget dahaknya, habis itu disertai dengan demam, ya kan? Itu yang paling sering terjadi pada kuman pneumonia. Lalu yang paling pasti, kadang-kadang juga demam ini ada yang bersifat akut dan subakut, ya kan? Jadi kalau misalnya demamnya terlalu tinggi sekali, kita harus curiga juga apa faktor penyebabnya. Kita harus cari penjajakan dengan anamnesis. Anamnesis itu adalah suatu tanya jawab ya antara dokter dan pasiennya dengan gejala-gejala yang dia rasakan. Setelah dilakukan anamnesis, kita harus melakukan pemeriksaan fisik yang paling penting. Kita harus menggunakan stetoskop, kita harus mendengar suara nafasnya, apakah ada bronkial, suara nafas yang kasar. Kalau orang bilang tuh krek 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 gitu dok suara nafas saya. Nah, jangan-jangan dia memang sudah kena pneumonia. Jangan lupa juga setelah kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, tetap harus ada diagnosa penunjang. Salah satunya apa? Foto torak, ya, foto torak dan pemeriksaan darah. Jadi kita tuh harus melakukan bertahap. Jadi kalau seandainya ada keluhan-keluhan seperti itu, jangan takut-takut, jangan sungkan gitu loh. Datang aja ke Poli Paru. Kita akan lakukan tahapan-tahapan itu dan menegakkan diagnosa dengan tepat. Oke? Oke, informasinya keren banget. Tadi kita sudah cerita apa itu pneumonia, apa gejalanya. Saya mau tanya nih dok, kira-kira bisa sembuh? Dan kalau sembuh itu kira-kira pengobatannya bagaimana ya dokter? Ya pasti sembuh lah, insya Allah sembuh ya. Tapi memang harus banyak faktor pendukung nih yang untuk proses penyembuhannya. Salah satu apa? Kita harus berpikir happy, kita nggak usah stres deh. Hidup ini sudah ada yang nentuin gitu kan, kita harus happy. Kalau pada anak-anak, biarkan dulu anak-anak itu bermain. Habis itu pastikan dia intake gizinya cukup.
terutama protein, ya kan? Protein itu butuh sekali. Kalau pada orang-orang tua juga butuh ekstra protein. Lalu habis gitu tidur, ya kan? Tidur tuh harus memang jam 10 atau jangan di atas jam 12. Jadi bergadang itu harus dikurangi. Kayak katanya si Haji Roma Irama, bergadang boleh saja asal ada perlunya, ya kan? Jadi jangan setiap hari dibuat bergadang, apalagi untuk nongki-nongki. Bukan tidak boleh kita bersosial dengan teman-teman kita, tetapi ada waktu. Kita harus juga istirahat. Kita sudah dituntut bekerja dengan baik, kita tubuh juga minta tuntutan untuk istirahat. Lalu yang pasti kebiasaan merokok, tolong di stop kebiasaan merokoknya. Saya suka bercanda dengan pasien-pasien saya, Pak, kalau seandainya nggak ada yang ngerokok, siapa ya pasien saya? Padahal itu hanya suatu candaan saya, supaya pasien tuh sadar bahwasanya kalau dia terus merokok, dia akan ketemu dengan dokter paru, ya kan? Dan juga kita harus membiasakan olahraga. Olahraga ini kadang-kadang harus nge-gym ya dok, nggak harus nge-gym juga, jalan pagi dengan paparan sinar matahari. Apalagi kota Medan sekarang saya rasa ya sudah memiliki banyak taman-taman untuk melakukan olahraga, ya kan? Lalu dengan pengobatan yaitu antibiotik yang tepat. Jadi kita menggunakan tahapan-tahapan tadi itu, memang peranan pengobatan dengan pneumonia itu dengan antibiotik itu sangat diperlukan. Dan saya selalu menyampaikan kepada pasien saya, dalam waktu pengobatan tuh harus konsisten gitu, 7 hari 10 hari. Jangan nanti 3 hari dia stop pengobatannya. Sudah enakan, sudah demamnya turun, batuknya berkurang, dahaknya berkurang, pegel-pegel di tulang-tulangnya juga sudah mulai enakan, dia stop aja obat-obat itu. Tidak boleh. Jadi harus ada masa waktunya. Minimal 5-7 hari pemberian antibiotik itu harus terus dikonsumsi oleh pasien-pasien saya. Lalu dengan pengobatan-pengobatan simptomatiknya. Selalu saya tambahkan dengan multivitamin ya, bebas, boleh vitamin D ekstra atau apa. Karena saya rasa dan saya juga melakukan penelitian terhadap manfaat daripada vitamin D itu sangat baik untuk pertumbuhan dan untuk tulang dan perbaikan pada fungsi paru-paru kita. Jadi terapi-terapinya seperti itu, pola hidup sehat, bebas merokok, jauh dari asap rokok, lalu habis itu olahraga yang cukup, lalu habis itu istirahat, hidup happy, bahagia, dan minum obat yang teratur. Wow, keren banget nih informasi dan edukasinya. Nih kayaknya pertanyaan terakhir nih Dok Absah. Pneumonia ini apakah menularkan? Oke, ya banyak juga. Beda ya pneumonia dengan TBC. TBC juga bagian daripada satu pneumonia, tetapi pneumonia yang disebabkan oleh mikroorganisme, ya kan? Beda sama pneumonia karena bakteri. Jadi kalau yang TBC iya menularkan. Kalau pneumonia biasa saja tidak menularkan. Yang pasti tetap jaga hidup sehat dan multivitamin serta pengobatan yang tepat. Sehingga dan waktu ya, jangan 3 hari stop, harus sesuai dengan waktunya. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi dia tidak menularkan. Demikianlah informasi dari saya, Dr. Hapsah ya, spesialis paru. Jadi jangan takut untuk berobat ke Pringadi Kota Medan untuk berkunjung ke Poli Paru. Ya, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bermanfaat buat masyarakat Kota Medan. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Terima kasih.